Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga sobat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Untuk video kali ini saya akan coba menceritakan sebuah alur film berjudul Black Widow yang dirilis pada tahun 2021. Film ini sendiri dibintangi oleh Mbak cantik Scarlett Johansson yang berperan sebagai Natasha Romanoff dan bintang terkenal lainnya. Dan tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film kita akan dibawa pada tahun 1995 di kota Ohio, Amerika Serikat. Terlihat dua gadis kecil bernama Natasha dan adiknya bernama Yelena. Terlihat mereka begitu asik dalam permainannya, namun Yelena terjatuh lalu ia menangis karena kakinya berdarah. Datanglah ibu mereka yang bernama Melina, memberikan pertolongan dan mencium kaki Yelena. Ibunya menyemangati dan mengatakan kalau rasa sakit itu bisa membuatmu semakin kuat. Malam harinya Natasha dan Yelena membantu ibunya mempersiapkan makan malam. Lalu datanglah sang ayah yang bernama Alexei. Alexei adalah prajurit super Red Guardian atau bisa dibilang Kapten Amerikanya Rusia. Yang ternyata Alexei dan Melina sedang menjalankan misi rahasia. Jadi keluarga ini bukan keluarga kandung atau sebenarnya, melainkan sebuah keluarga yang dibentuk untuk penyamaran dalam menjalankan misi rahasia. Walaupun bukan keluarga kandung, tapi mereka saling sayang seperti keluarga sesungguhnya. Alexei mengatakan kalau misi mereka sudah selesai, dan mereka hanya punya waktu 60 menit untuk pergi dari sana, karena anggota SEAL sudah mengetahui kediaman mereka. Tapi sebelum pergi, Natasha sempat mengambil foto mereka berdua dengan Yelena. Perjalanan mereka pun dimulai dan sampailah di sebuah tempat yang ternyata sebelumnya mereka sudah mempersiapkan pesawat yang dapat digunakan dalam keadaan darurat. Di saat mereka akan lepas landas, anggota SEAL datang dan menembaki pesawat mereka, dan Alexei mencoba memberikan perlawanan. Tembakan itu mengenai Melina yang membuat dia tidak bisa menerbangkan pesawatnya. Lalu Natasha langsung mengambil alih kemudi dan akhirnya mereka berhasil mengudara. Keesokan paginya mereka sampai di pangkalan militer Rusia yang berada di Kuba. Lalu Alexei menyerahkan hasil misinya ke seorang jenderal bernama Dreykov. Sedangkan Melina langsung mendapat pertolongan medis. Melihat perlakuan kasar mereka pada Yelena, Natasha merebut pistol dan menodongkan pada mereka. Don't touch her! Don't touch her! We'll kill you all! Alexei mencoba menenangkan Natasha dan meminta pistol yang dipegangnya. Natasha sudah tahu kalau tentara itu akan memisahkan mereka karena misi sudah selesai. Ia dan adiknya akan dikirim ke fasilitas Akademi Perempuan dan ia khawatir dengan adiknya karena ia merasa adiknya tidak akan kuat berada di sana. Namun Alexei mengatakan kalau dulunya dirimu lebih kecil dari Yelena saat masuk ke pelatihan Akademi Perempuan. Alexei meyakinkan Natasha kalau mereka berdua adalah anak yang tangguh. Mereka berdua dibius dan dibawa ke sebuah pesawat untuk diantarkan ke Akademi Perempuan untuk dilatih sebagai agen mata-mata yang disebut dengan Black Widow. "21 tahun kemudian, kini Natasha sudah dewasa. Sekarang ia menjadi buronan pemerintah karena telah melanggar kesepakatan Sokovia dan juga menyerang Raja Wakanda bersama Kapten Amerika. Di hari itu tim SWAT menjebol masuk untuk menangkap Natasha. Namun ia berhasil lolos setelah melepaskan alat pelacak di tubuhnya. Kita berpindah ke Maroko. Terlihat Yelena sedang menjalankan misinya, yaitu membunuh salah satu agen Black Widow yang telah membelot. Target deployed smoke. She's on foot with the package.
Dan akhirnya Yelena berhasil menusuk si pembelot, tapi sebelum tewas ia menyemprotkan gas merah pada Yelena. Yelena pun bersikap aneh dan langsung meminta maaf padanya. Yang ternyata gas itu adalah penetral saraf. Orang itu menjelaskan, semua Black Widow sudah dikendalikan pikirannya oleh pimpinan mereka, yaitu Jenderal Dreykov. Dan ia meminta Yelena untuk menyelamatkan agen Black Widow lainnya, lalu wanita itu pun tewas. Yelena yang sudah sadar langsung mengeluarkan alat pelacak dari tubuhnya. Ia segera kabur membawa serum merah tersebut. Sementara rekan Yelena yang bertugas bersamanya mengetahui kalau Yelena sudah membelot dan langsung melaporkan pada Dreykov. Ia meminta izin untuk mengaktifkan Taskmaster yang merupakan mesin pembunuh yang bisa meniru semua gerakan lawannya. Kita kembali ke Natasha yang berhasil kabur ke Norwegia. Di sana dia mendatangi salah satu temannya yang bernama Rick Mason yang telah mempersiapkan segala kebutuhannya. Rick Mason juga memberikan sebuah paket barang yang diambilnya di Budapest dan Natasha pun menyimpannya di dalam mobil. Saat malam tiba-tiba listrik mati, generator dicoba dihidupkan tapi sialnya generator itu tidak memiliki bahan bakar. Natasha pun pergi ke kota untuk membeli bahan bakar tapi tiba-tiba ternyata itu adalah Taskmaster, dan Natasha pun baru menyadari kalau dia bisa meniru gayanya bertarung. Di tengah pertarungan, Taskmaster berhenti dan berjalan mengambil kotak paket hitam di mobil Natasha, dan dia mencoba menghentikannya. Akhirnya Natasha terpental jatuh ke dalam sungai. Dan Taskmaster berhasil mendapatkan kotak paket, tapi saat dibuka, kotak itu telah kosong dan Natasha telah mengambil isinya. Di formula merah itu terselip foto dia dan adiknya waktu masih kecil dulu. Keesokan paginya Natasha pergi ke Budapest, dia pergi ke persembunyiannya dulu. Dan sebelum masuk, dia mengambil senjata yang telah disimpannya di sana. Ketika dia masuk, Yelena sudah menunggunya di dalam. Karena Yelena mengira kalau Natasha masih di bawah kendali Dreykov, akhirnya mereka pun saling menyerang. Akhirnya Natasha pun meminta berhenti, Yelena pun menyetujuinya. Kemudian setelah tenang, Natasha pun menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu kenapa Yelena mengirim formula merah kepada dirinya. Yelena menjelaskan kalau dia meminta bantuan Avengers untuk menjatuhkan Red Room. Red Room adalah markas Dreykov dan agen Widow yang masih di bawah kendali Dreykov. Natasha yang mendengarnya pun terkejut, karena sebelumnya dia telah membunuh Jenderal Dreykov. Tapi Yelena menanyakan, apa kamu yakin telah membunuhnya dan melihat jasadnya? Dan tiba-tiba terjadi ledakan yang ternyata muncul seorang agen dan langsung mengejar mereka. Agen tersebut mengalami patah di kakinya. Natasha mendekati dan mencoba menolongnya. Namun agen itu tidak bisa menahan seperti ada yang mengendalikan dirinya. Lalu yang terjadi, ternyata dari jauh Dreykov lah yang mengendalikan dirinya. Lalu Natasha dan Yelena pergi dari sana. Dan tidak berselang lama datanglah Taskmaster dengan kendaraannya dan agen lainnya yang langsung mengejar mereka. Agen itu berhasil menjatuhkan mereka. Tapi mereka mencoba kabur dengan mobil, namun terus dikejar oleh Taskmaster dan agen tersebut.
Mereka pun keluar dari mobil dan berlari menuju keramaian. Tapi Taskmaster belum menyerah dan terus mengejar mereka. Mereka bersembunyi di ventilasi udara yang dikira Taskmaster mereka masuk ke gorong-gorong karena ada bekas darah dan mengejarnya ke sana. Di sana Natasha mengungkapkan penyesalannya saat dulu melibatkan putri Dreykov yang bernama Antonia dalam misi pembunuhan Dreykov. Namun sayangnya misi itu gagal, Dreykov masih hidup dan masih aktif merekrut agen-agen perempuan seperti Natasha dan Yelena. Kemudian obrolan mereka berlanjut di malam harinya. Yelena bercerita kenapa dia bisa sadar dan lepas dari pengaruh Dreykov. Dia menceritakan kalau dia terkena serum merah yang disemprotkan oleh seorang agen yang telah sadar terlebih dahulu, tapi sayangnya Yelena tidak sengaja membunuhnya karena waktu itu dia masih di bawah kendali Dreykov. Yelena juga menambahkan satu-satunya jalan untuk menyadarkan agen lainnya hanya dengan serum merah tersebut. Natasha mempunyai rencana untuk menemukan Red Room, yaitu dengan bantuan Alexei karena sebelumnya dia bekerja untuk Dreykov. Dengan bantuan Rick Mason, mereka mendapatkan sebuah helikopter walaupun tidak sebagus yang diharapkan. Mereka menggunakan helikopter itu untuk menjemput dan membebaskan Alexei dari dalam penjara. Sementara itu di penjara sambil adu panco, Alexei bercerita kalau dulunya dia pernah bertarung dengan Kapten Amerika sambil ditato dengan gambar Red Guardian di punggungnya oleh tahanan lainnya. Lalu seorang tahanan yang berbadan besar tidak percaya dengan ceritanya dan menentang Alexei untuk adu panco, namun yang terjadi dan beberapa saat kemudian penjaga memanggil karena ada kiriman untuknya. Yang ternyata isinya adalah boneka Red Guardian, dan saat Alexei memainkannya, di sana terdapat alat komunikasi dan pelacak yang ternyata itu adalah kiriman dari Natasha dan Yelena. Kemudian Natasha menyuruh Alexei untuk mencoba keluar ke tempat terbuka. Tanpa pikir panjang, Alexei menghajar kedua penjaga yang berada di sana. Alexei yang mencoba kabur terjatuh, terkena alat setrum dari penjaga keamanan penjara, kemudian Natasha turun untuk membantunya. Efek kejut dari tembakan tersebut membuat salju di sekitar longsor, lalu para napi dan penjaga berlarian ke dalam untuk menyelamatkan diri. Natasha pun meraih tali helikopter dan akhirnya Alexei pun berhasil diselamatkan. Ketika Alexei sampai di dalam, Yelena menyambut dengan pukulan kesal karena dulu ia dan Natasha dimasukkan kembali ke fasilitas akademi wanita. Lalu Natasha menanyakan tentang keberadaan Red Room. Tapi Alexei mengatakan kalau dia tidak mengetahuinya karena sudah bertahun-tahun dia dipenjarakan oleh Dreykov. Ia juga mengatakan kenapa mereka tidak menanyakan langsung pada ibunya, yaitu Melina. Mendengar itu, Natasha dan Yelena terkejut karena selama ini mereka meyakini kalau Melina telah tewas. Dengan bahan bakar yang hampir habis, Alexei mengarahkan mereka ke kediaman Melina. Dan akhirnya heli mereka pun jatuh lalu melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Sementara itu di kediaman Melina, dia sedang menguji temuannya dan tiba-tiba alarm keamanan mendeteksi ada yang masuk dan mendekati rumahnya. Melina segera mengambil senjatanya, tapi yang dilihatnya adalah Alexei dan kedua putrinya. Selanjutnya Melina pun menyambut kedatangan mereka dan menyuruh masuk ke dalam rumahnya. Sementara itu Alexei mencoba memakai kostum Red Guardian, tapi kostum itu sudah tidak muat dengan tubuhnya. Dengan sedikit paksaan, dia pun berhasil memakainya. Di meja makan mereka pun berbincang. Melina bercerita kalau selama ini ia berperan dalam penemuan teknologi yang bisa mengendalikan agen-agen Dreykov, bahkan orang-orang penting di dunia. Dia memperlihatkannya dengan seekor babi yang diberi nama Alexei yang bisa ia kontrol, bahkan untuk menahan nafas sampai babi itu pingsan.
Lalu Natasha berkata kalau Alexei dan Melina adalah idiot dan pengecut karena mau bekerja untuk Dreykov. Karena selama ini temuannya juga dipakaikan pada Natasha dan Yelena dan dikendalikan oleh Dreykov. Yelena juga tersinggung karena selama ini ia masih menganggap mereka semua adalah keluarga sebenarnya. Yelena masuk ke kamar dan diikuti oleh Alexei untuk menenangkannya. Sementara Natasha menanyakan keberadaan ibunya kepada Melina. Melina mengatakan kalau ibu kandungnya selalu mencarinya, bahkan sampai ke Jenderal Dreykov, tapi kemudian dia dibunuh oleh Dreykov. Melina berkata kalau selama ini Natasha dan Yelena sudah dianggap sebagai anak kandungnya. Bahkan ia masih menyimpan foto kenangan waktu mereka tinggal di Ohio. Sementara itu Alexei mencoba menghibur Yelena dengan nyanyian pengantar tidurnya saat dia masih kecil dulu. Tapi tiba-tiba yang ternyata orang yang membocorkan lokasi keberadaan mereka pada Dreykov adalah Melina. Orang yang sudah dianggap ibu kandung oleh mereka. Akhirnya mereka dibawa ke pangkalan Red Room, yang ternyata selama ini Red Room melayang di udara. Maka dari itu keberadaan Red Room sangat susah ditemukan dan tidak terlacak oleh radar. Sesampainya di sana, Natasha, Yelena, dan Alexei dimasukkan ke dalam kurungan, sementara Melina pergi menjumpai Dreykov. Dreykov bertanya kenapa Yelena bisa terpengaruh gas sintetis itu sehingga dia tidak menuruti perintahnya lagi. Lalu Dreykov memerintahkan anak buahnya untuk membedah otak Yelena untuk meneliti penyebabnya. Tapi ternyata Dreykov mengetahui kalau sebenarnya Natasha menyamar sebagai Melina. Sementara itu Alexei yang baru tahu kalau Natasha yang bersamanya adalah Melina. Melina mengatakan kalau kurungan itu dialah yang merancangnya, karena itulah dengan sangat mudah dia meretas servernya. Lalu ia menghubungi Yelena melalui alat komunikasi yang sudah dipasang sebelumnya. Melina mengatakan kalau dia menaruh pisau di ikat pinggangnya dan menggunakan pisau itu untuk melepaskan ikatannya. Kemudian ia menyuruh Yelena untuk mencari gas sintetis yang telah diambil oleh anak buah Dreykov. Sementara itu, Dreykov berterima kasih pada Natasha karena ia berhasil menciptakan Taskmaster. Dreykov menyuruh Taskmaster membuka topengnya, yang ternyata itu adalah Antonia, anak kandung Dreykov yang dulu terkena bom saat Natasha mencoba membunuh Dreykov. Ketika Taskmaster pergi dari ruang itu, Natasha mencoba menembak Dreykov. Namun dia tidak bisa melakukannya seperti ada sesuatu di dalam dirinya yang menahannya. Dreykov menjelaskan kalau semua Widow sudah diprogram untuk tidak bisa menyakiti dirinya. Di tempat lain, terlihat Alexei dan Melina didatangi oleh Taskmaster. Lalu Melina segera pergi dan menuju ruang kontrol, sementara Alexei akan menghentikan dan bertarung dengan Taskmaster. Kembali ke Natasha, ia mengatakan kalau Dreykov pengecut dan hanya bersembunyi di balik ini semua. Dreykov yang emosi pun memukul Natasha dan menunjukkan kalau dia punya kendali pada 50 pimpinan negara di dunia. Dan tiba-tiba, benturan itu memutuskan sarafnya yang menghilangkan kendali Dreykov kepada dirinya. Merasa terpojok, Dreykov pun memanggil Widow lainnya agar ia bisa pergi dari sana. Sementara Yelena sudah berhasil menemukan gas sintetis yang dicarinya. Dan Melina sudah keluar dari ruang kontrol dan berhasil mendapatkan senjata, lalu menembak ke atas dan merusak mesin turbin pangkalan Red Room. Kembali ke Alexei, dia sudah kewalahan menghadapi Taskmaster,
Kemudian datanglah Melina dan membuat Taskmaster masuk ke dalam penjara kaca. Sementara itu Natasha juga sudah kewalahan menghadapi para Window sendirian. Dan akhirnya Yelena datang dan meledakkan gas sintetis yang membuat semua Widow kembali sadar. You okay? Natasha lalu mendownload informasi di komputer pengendali Dreykov. Setelah dapat, dia juga sempat mengambil beberapa gas sintetis dan akhirnya ruangan itu pun meledak. Natasha yang terjatuh dan tanpa sengaja bertemu dengan Taskmaster yang masih terkurung di penjara kaca. Merasa iba, Natasha pun membebaskannya, tapi tiba-tiba ledakan itu memisahkan mereka. Sementara Melina dan Alexei berhasil menerbangkan pesawat dan mencoba kembali untuk menolong Yelena dan Natasha. Namun pesawat itu rusak dan tidak bisa dikendalikan. Yelena yang melihat Dreykov akan kabur lalu segera mengejarnya. Yelena berhasil sampai di pesawat itu dan bergelantungan di sayap pesawat, lalu ia menghancurkan baling-baling pesawat yang ditumpangi Dreykov. Melihat Yelena yang terjatuh, Natasha mengambil parasut lalu melompat mengejarnya. Natasha memasangkan parasut pada Yelena. Lalu ia melepaskan dirinya karena ia melihat Taskmaster masih mengejar mereka. Dan pertarungan pun kembali terjadi. Setelah sampai di bawah, mereka melanjutkan pertarungannya. Dan Natasha berhasil membuka topeng Taskmaster dan memecahkan gas sintetis yang membuat Taskmaster kembali tersadar. I'm sorry. Natasha pun meminta maaf kepadanya karena dirinya dia jadi begini. Lalu ia mendatangi Yelena yang tidak sadarkan diri dan beruntungnya Yelena masih selamat. Natasha pun terlihat senang karena dia sangat menyayangi adiknya. Thank you. It's real to me too. Beberapa saat kemudian Alexei dan Melina pun datang menemui mereka dan kini berkumpullah mereka menjadi keluarga lagi. Tak berselang lama datang pesawat Widow dan mereka membawa Taskmaster pergi dari sana dan mereka semua ikut di pesawat tersebut. Sementara Natasha tidak ikut bersama mereka karena dia masih ada misi bersama Avengers yang harus diselesaikan. 2 minggu kemudian Natasha mendatangi Rick Mason. Kali ini Rick Mason mendapatkan pesawat sesuai keinginan Natasha. Lalu ia pergi menuju keluarga keduanya, yaitu Avengers. Lalu beberapa tahun kemudian terlihat Yelena mendatangi sebuah pemakaman. Yang ternyata itu adalah makam Natasha yang mengorbankan dirinya saat merebut salah satu Infinity Stone bersama Avengers. Lalu datanglah Valentina yang sekarang sudah menjadi bosnya. Valentina lalu memberikan sebuah foto yang bertanggung jawab atas kematian Natasha. Sekian video kali ini, salah dan kurangnya saya mohon maaf. Silakan berikan masukannya agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, jaga terus kesehatanmu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.